kedua akan mempresentasikan praktek contoh sifat koligatif, yaitu membuat es putar. A. Es krim. Sejenis makanan semi padat yang dibuat dengan pembekuan tepung es krim atau campuran susu, lemak nabati atau hewani, dan lain-lain. Es krim merupakan busa, gas yang terdispersi dalam cairan yang diawetkan dengan pendinginan serta memiliki titik beku negatif 30 derajat Celcius atau di bawahnya. B. Penurunan titik beku. Proses pembekuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan, sehingga jarak antar partikel sedemikian dekat satu sama lain, dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel-partikel dari zat terlarut akan mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul pelarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul, diperlukan suhu yang lebih rendah. Jadi, titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel-partikel zat terlarut disebut penurunan titik beku delta TF. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku pelarut Kf. Dinyatakan dengan persamaan delta TF sama dengan Kf dalam kurung N1000 dibagi P, atau delta TF sama dengan KFM. Delta TF penurunan titik beku, Kf tetapan penurunan titik beku molal, N jumlah mol zat pelarut, P massa zat pelarut. C. Penerapan penurunan titik beku larutan dalam pembuatan es krim. Adonan es krim ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapat panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat siap dihidangkan. Proses pengguncangan selama proses bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk agar es krim semakin lembut dan untuk menghasilkan busa yang seragam atau homogen. Adapun pembahasan dalam praktikum pembuatan es krim ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengamatan sifat organoleptiknya, didapatkan warna produk merah muda, rasa manis, aroma khas strawberry, tekstur lembut dan terlihat menarik. Adonan es krim yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses pengguncangan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es krim yakni lebih kecil sama dengan -3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambah garam atau zat terlarut lainnya. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas. Larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang beku memiliki tekstur lembut. Fungsi garam adalah untuk menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membeku air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas. Larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang beku memiliki tekstur lembut. Alat dan bahannya, yang pertama ada kaleng dan juga baskom atau wadah besar.
Lalu ada garam kasar, dan juga ada es batu, dan dengan palunya untuk menghancurkan es batu. Dan juga ada susu cair. Di sini kita pakai rasa stroberi dan juga full cream. Nah, sekarang kita lanjut ke cara kerjanya atau langkah-langkahnya. Yang pertama, hancurkan dulu es batunya namun jangan terlalu lembut. Lalu masukkan susu ke dalam kaleng. Di sini kita pakai 2 varian susu. Lalu setelah itu simpan kaleng di tengah baskom, lalu masukkan atau dikelilingi dengan es batu dan juga garam kasar di atasnya. Lalu diputar-putar, usahakan secara teratur dan terus-menerus, dan juga searah. Nah, jika mulai mencair, kalian bisa menambahkan kembali es batu dan juga garam kasarnya. Dari sini terlihat bahwa di luar baskom atau di bagian depan baskom sudah ada kristal-kristal kecil. Dan itu berbentuk kristal es ya. Lamanya memutarkan kaleng atau mengguncangkan kaleng tergantung dengan banyaknya susu cair di dalam kaleng. Nah, di sini kita memakai 2 buah susu cair dengan ukuran sedang. Kurang lebih memutar-mutarkannya itu sekitar 30 menit. Nah, sekarang kita buka dan lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kesimpulan 1. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. 2. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. 3. Penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. 4. Pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Saran 1. Jika es batu mulai mencair, maka bisa ditambahkan kembali es batu baru dan taburi garam kasar kembali agar kesetimbangan suhu tetap baik. 2. Jaga putaran agar tetap stabil agar dapat lebih cepat membeku. Lakukan terus-menerus dan teratur. 3. Tutup rapat wadah adonan es krim agar tidak ada percikan es batu dan garam yang masuk karena akan mempengaruhi rasa es krim. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.